Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Kita bersama lagi di channel saya Islam Pencerahan. Sobat-sobat, para pemirsa semua, baik yang pro maupun yang kontra. Kurang lebih 9 atau 10 hari lagi bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita, sobat-sobat. Nah, lalu apakah kita mendapatkan hikmah dari Ramadan? Apakah kita sudah mencapai tingkatan muttaqin sesuai dengan tujuan puasa yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Sobat-sobat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Inilah tujuan dari berpuasa. Permasalahannya, dari manakah kita mengetahui kalau puasa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini sudah mencapai tingkatan takwa tersebut, sobat-sobat? Nah, dari beberapa tolok ukur yang akan saya sampaikan, ya, ini bisa menjadi tanda bahwa ibadah kita selama bulan Ramadan insya Allah mencapai tujuan takwa tersebut, sobat-sobat. Apakah tanda-tanda tersebut? Yang pertama, sobat-sobat, ya, setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan memasuki di bulan Syawal, maka yang pertama kita akan menjadi orang yang jujur. Itu yang pertama. Karena ya, ibadah puasa ini ya tidak ada yang tahu ya kita berpuasa atau tidak. Dan jika kita berpuasa, kita menahan diri dari makan dan minum, dari perkataan yang kasar, perkataan yang kotor, perkataan yang tidak senonoh. Kita jaga puasa kita. Ya, meskipun ya, di rumah kita seorang diri, kita tidak akan ya minum atau makan. Kenapa? Karena kita berpuasa.
Karena kita ya yakin Allah melihat perbuatan kita. Nah, kalau di waktu yang sunyi, di waktu tidak ada orang lain yang melihat kita, kita tahan diri kita untuk tidak melakukan yang membatalkan puasa. Dan tentu saja di keramaian akan lebih tahan lagi. Dengan kata lain, karena kita merasa selalu dilihat Allah, akhirnya kita tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar, yang dilarang oleh Allah. Nah, artinya kita nanti juga akan menjadi orang yang jujur. Karena kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Ini yang pertama, sobat-sobat. Ya, kadang-kadang orang menahan dirinya, ya, menjadi jujur, tidak berbohong, sehingga ada anak-anak ketika kawannya berbohong, yang lain mengingatkan, tidak boleh bohong, ini kan bulan puasa. Nah, seakan-akan berbohong itu hanya di bulan puasa, tidak bolehnya. Nah, itulah sobat-sobat, ya. Kemudian dalam bulan Ramadan ada yang namanya sholat tarawih. Sholat yang dilakukan setelah ba'da Isya. Ini kita lakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan, dengan harapan di bulan lain ini menjadi sholat tahajud, ya, menjadi kebiasaan. Nah, artinya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan berarti selesai Ramadan tidak ada lagi sholat malam yang kita lakukan, atau berhenti kita melakukan sholat malam. Tetapi sholat tarawih di bulan lain kita akan melakukan sholat tahajud. Itu tanda yang kedua, bahwa Ramadan kita, ibadah Ramadan kita mencapai takwa. Selain itu, di bulan Ramadan juga kita giat tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Dilatih kita selama 1 bulan penuh. Di bulan lain, selain kita juga meneruskan rutin membaca Al-Quran, juga dilanjutkan dengan membaca buku-buku yang bermanfaat, buku-buku ilmiah, buku-buku yang baik, sehingga dengan banyak membaca kita banyak pengetahuan dan kita menjadi orang yang berilmu dan cerdas. Jadi bukan berhenti hanya tadarus membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Karena bulan Ramadan itu sesungguhnya kita dilatih, kita digembleng secara fisik maupun rohani, jasmani maupun rohani. Begitu juga dengan otak kita, ya, dilatih juga untuk terbiasa melakukan kegiatan membaca. Nah,
Kemudian di bulan Ramadan juga kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Ya. Nah, dengan kata lain, kita juga harus memperhatikan ya sesama muslim yang mungkin kehidupan mereka tidak seberuntung kita. Dalam skop yang lebih besar lagi, sebagai umat Islam, apakah ya sumbangan yang kita berikan demi kejayaan umat Islam ini? Ya, kita tahu rakyat Palestina ya di bulan Ramadan ini kembali diserang oleh Israel, oleh Zionis Israel. Lalu apakah sumbangan kita, apakah yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Dan ingat ya, di kitab mereka sendiri, di kitab orang-orang Zionis Israel sendiri, ya, dikatakan bahwa umat Islam tidak akan bisa mengalahkan bangsa Yahudi, Zionis Israel, kecuali ya jamaah sholat subuh umat Islam sama ramainya dengan jamaah sholat Jumat. Artinya yang bisa kita lakukan adalah melakukan sholat subuh berjamaah dan mengajak keluarga, ya, karib kerabat, kawan untuk rutin melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena di Ramadan ini ya kita bisa bangun sahur, bisa melaksanakan sholat subuh. Dan tentu saja ini tidak berhenti di bulan Ramadan saja, akan tetapi dilanjutkan di bulan berikutnya, sehingga semakin banyak jumlahnya jamaah sholat subuh. Dan insya Allah kalau kita rutin untuk mengajak, untuk menganjurkan sholat subuh berjamaah, suatu saat jamaahnya akan sama atau melebihi jamaah sholat Jumat. Dan pada saat itulah umat Islam akan bisa mengalahkan bangsa Yahudi, Zionis Israel. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya ya bahwa ibadah Ramadan kita mencapai tujuannya, yaitu mutakin, menjadi orang yang bertakwa, adalah kita menjadi orang yang jujur. Kita lanjutkan tarawih menjadi tahajud. Kita lanjutkan tadarus Al-Quran dan juga membaca ya buku-buku yang baik, yang ilmiah. Nah, kemudian kita juga terus melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga mengajak saudara-saudara seiman yang lainnya untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Inilah tanda-tanda bahwa ibadah Ramadan kita insya Allah mencapai tingkatan mutakin sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Itu saja sobat-sobat
Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.